Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Imade Gede Raditya Dharma Yoga dengan NIM 21095111109 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara penanganan kelahiran pada anak babi dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tata laksana. Nah, tata laksana ini ada dua, yaitu tata laksana persiapan induk beranak atau persiapan kelahiran, dan yang kedua itu ada tata laksana anak babi baru lahir. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini yaitu tata laksana persiapan induk beranak. Nah, pada proses melahirkan anak babi, tentang persiapan indukan dan anakannya. Dalam proses melahirkan anak babi, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum menjelang kelahiran dari anak babi tersebut. Pada anak babi tersebut memiliki masa kebundingan yaitu kurang lebih 114 hari atau 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari. Biasanya pada induk babi sebelum melahirkan biasanya memunculkan ciri-ciri yaitu gelisah. Menjelang proses melahirkan biasanya indukan babi akan dipisahkan atau dipindahkan ke kandang yang akan dijadikan tempat melahirkan pada babi. Oke, di sini merupakan salah satu contoh babi yang mengalami kebundingan. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk kelahiran anak babi, yaitu yang pertama yaitu ada kandang. Kandang yang digunakan untuk persiapan kelahiran anak babi itu kandang harusnya cukup besar, ideal agar indukan babi bisa bergerak secara leluasa dan merasa nyaman. Kandang juga harus aman, bersih, dan kering karena itu merupakan yang akan membantu proses dalam persalinan. Selanjutnya ada makanan dan air. Selama masa kebuntingan, induk babi harus mencukupi kebutuhan energi dan makanannya. Jangan lupa juga untuk memberikan air sebagai kebutuhan mineral dalam tubuhnya. Selanjutnya ada vitamin. Selama masa kebuntingan, indukan babi kondisinya harus selalu terjaga agar anak babi dari lahir harus tetap kuat dan sehat untuk melahirkan secara normal. Maka dari itu diperlukan asupan vitamin yang rutin untuk indukan babi dan juga ditunjang oleh obat-obatan untuk menunjang kesehatan pada indukan babi. Yang terakhir itu ada lampu pijar atau lampu penghangat. Lampu ini merupakan salah satu hal yang perlu sangat diperhatikan untuk kelahiran anak babi karena lampu ini berfungsi untuk sebagai penghangat ketika anak babi baru lahir. Oke, selanjutnya ada proses kelahiran. Nah, dalam proses kelahiran anak babi itu dibedakan melalui 3 stadium, yaitu ada stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Nah, yang pertama kita bahas ini ada stadium persiapan. Nah, stadium persiapan ini biasanya induk babi mulai mengalami gejala-gejala seperti nafsu makan yang menurun, baru terlihat ke bawah, vulva membuka, berwarna merah, dan keluar lendir. Urat daging sekitar vulva mengendor, ambing mengeras dengan puting yang berwarna kebiruan. Air susu keluar kurang lebih 12 jam sebelum terjadinya kelahiran. Selanjutnya ada stadium pembukaan. Nah, pada stadium ini, rahim mulai berkontraksi dengan gejala seperti induk babi mulai merasa gelisah, induk sering berbaring, dan tidak mau makan 6 jam sebelum melahirkan. Pada stadium ini, mulai terjadi kontraksi rahim, posisi janin, perut menurun, bubuh memanjang, dan serviks terbuka. Selanjutnya, stadium yang terakhir itu ada stadium pelepasan. Nah, pada stadium ini, mulai adanya tanda-tanda akan kelahiran. Pada kondisi ini, diusahakan menciptakan kondisi yang tenang. Babi diusahakan dalam keadaan terbaring dan proses kelahirannya itu 1-12 jam. Nah, pada materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu ada tata laksana anak babi baru lahir. Nah, pada anak babi baru lahir, segera setelah anak babi itu dilahirkan,
Lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegah dari kedinginan. Selanjutnya, lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Apabila anak babi tidak dapat bernapas secara bebas, pegang kedua kaki dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Juga untuk dengan mengurut-ngurut pelan-pelan bagian dadanya dan menghisap keluar cairan dari lubang hidung dapat merangsang pernafasan. Kadang-kadang, satu atau lebih anak babi yang lahir dari seperindukan ada yang memiliki kondisi yang lemah. Biasanya diperiksa di bagian tali pusar apabila ada gerakan atau gigitan, bisa diberikan napas buatan agar uh, babi itu bisa hidup lebih lama dan mencegah adanya kematian pada babi. Nah, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan ketika anak babi itu baru lahir. Yang pertama itu ada memotong tali pusar. Nah, tali pusar adalah salah satu organ yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan. Tetapi menjadi salah satu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya yang bisa masuknya infeksi pada anak babi baru lahir. Tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana sebagai berikut. Yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri pada tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Dan terakhir, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tinjecur keras untuk mencegah adanya infeksi. Yang kedua ada memotong gigi. Anak babi yang baru lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, 2 pasang di setiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut memiliki peran yang penting, namun gigi tersebut harus dipotong karena akan banyak menimbulkan kerugian bagi peternak babi. Salah satunya, gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk yang mengakibatkan induk menolak untuk memberikan susu pada anak-anaknya. Anak babi yang berkelahi untuk merebut susu puding susu pada babi juga dapat menyebabkan luka, di mana luka tersebut dapat menjadi masuknya penyakit dan mengakibatkan infeksi. Selanjutnya ada memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir di semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru saja lahir. Panjang ekor dapat dipotong melalui ujung hingga pangkal ekor, tapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 bagian ekor. Nah, pada umumnya perhatikan khusus diberikan kepada kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di peternakan. Selanjutnya ada mendapatkan kolostrum. Setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat memperoleh susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah salah satu kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya merupakan sumber utama kekebalan untuk melawan penyakit di awal kehidupan. Selanjutnya yang terakhir ada penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui baik oleh para peternak maju maupun peternak baru-baru memulai usaha peternakan babi. Hal ini disebabkan karena kurangnya zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Di dalam air susu induk, kandungan zat besinya sangat rendah dan anak babi yang lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas, di mana biasanya hanya mencukupi kebutuhan dari 1 minggu setelah lahir. Pada waktu lahir, dalam tubuh anak babi mengandung kira-kira 40-50 mg zat besi yang disimpan terutama di dalam hati, di mana anak babi mulai menggunakannya setelah
setelah lahir. Secara rata-rata, anak babi membutuhkan 7 mg zat besi setiap hari pada minggu pertama setelah lahir. Sedangkan susu induk hanya dapat memberikan 1-2 mg per hari kendala setiap ekor anaknya. Dengan demikian, anak babi yang kehabisan simpanan zat besi dan anemia akan timbul dalam 1 minggu. Maka dari itu perlu memberikan penyuntikan zat besi agar itu bisa menjaga daya tahan tubuh dari anak babi tersebut. Selanjutnya, kehilangan induk pada babi. Anak babi yang kehilangan induk dapat terjadi oleh beberapa faktor seperti induk mati setelah beranak, ambing yang luka, tidak dapat menyusui, atau jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi dari induk demikian hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak-anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Untuk melihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan menitipkan induk pada induk yang ada air susu dan induk yang mempunyai beberapa anak saja. Penitipan ini adalah memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lain dalam satu kelompok bibit. Penitipan dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menerima anak babi yang baru dengan pasti adalah menyatukan anak-anak babi dari induk dengan anak babi titipan dalam satu kotak selama 1-2 jam. Setiap anak babi tersebut tidak menyusu sehingga mereka mempunyai bau yang sama. Mengolesi anak babi dengan air kencing induk adalah salah satu cara lain. Menyiram anak-anak babi termasuk induk dan bau-bauan, obat pembasmi hama penyakit dan bau-bauan yang lain untuk menyamakan baunya agar baunya sangat disenangi oleh peternak dibandingkan dengan cara lain. Selanjutnya, ada pembuatan tanda atau nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberikan tanda atau nomor dalam waktu 24 jam sehingga lahir guna untuk mengukur penampilan dari kelompok. Kebijaksanaan dalam mengakhir dan ketegasan dalam menyeleksi bibit. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan memberi titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Di pihak lain, ada kelompok peternak komersil di mana terdapat ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur dalam kelompok. Pembuatan tanda dalam nomor dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga atau tato. Selain itu, dapat juga menggunakan AirTag, cap bakar, pilok, dan sebagainya. Tapi cara ini kurang umum dilakukan oleh peternak babi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada kastrasi dan kebiri. Kastrasi adalah salah satu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini anak babi dengan mudah ditangani. Shock dan gangguan pertumbuhan sangat minim dan kesempatan luka karena infeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusu lebih bersih daripada kandang babi sapihan. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, fasilitas makanan secara bersama, dan juga tata laksana praktis lainnya. Tujuan dari pengebirian ini adalah untuk memperbaiki karkas tetapi kenyataannya secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri yang umur pasaran sama, dengan efisiensi penggunaan makanan kualitas karkas yang lebih baik. Apabila seekor babi yang akan dikastrasi tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya, tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak terhadap kondisi tekanan atau stres. Melakukan kastrasi adalah salah satu operasi yang sederhana, tapi hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah. Apabila seorang tidak mempertimbangkan kondisi ternak dan lingkungannya, kastrasi dapat berhasil pada setiap musim, tetapi paling baik melakukannya apabila keadaan cuaca sangat menyenangkan. Dipilih hari yang cerah,
sejuk, dan terhindar dari cuaca dingin, basah, ataupun beruap. Selanjutnya, ada penyapian anak babi. Penyapian anak babi merupakan salah satu proses pemisahan dari induk babi dengan anaknya yang memiliki tujuan agar induk babi bisa bereproduksi kembali dan anak babi bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Keuntungan dari penyapian ini adalah untuk menghasilkan frekuensi anak yang lebih banyak per induk per tahun sehingga sangat menguntungkan bagi peternak babi. Umumnya, anak babi disapih pada umur 2 minggu, 3 minggu, atau sampai 6 minggu tergantung bagaimana cepat atau lambatnya perkembangan pertumbuhan dari anak babi tersebut. Oke, teman-teman semua, terima kasih telah mendengarkan dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk pemaparan materi pada hari ini, saya tutup dengan Parama Sandi. Om, Sandi, 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 Sandi. Om. Terima kasih semuanya.